Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Sekolah Tinggi Teologi Basom, 17 Agustus 2021. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-76 segera dimulai. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Mengheningkan cipta. Marilah kita mengenang semua perjuangan para pahlawan kita sambil kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam hening cipta ini. Mengheningkan cipta dimulai.
mengheningkan cipta dan berdoa selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pemerintahan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Kepada seluruh peserta upacara, istirahat di tempat. Gerak. Ya, baik. Kita bersyukur untuk tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita dapat merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Ini sesuatu yang luar biasa. Justru di situasi pandemi ini kita dapat melaksanakan upacara kemerdekaan Indonesia seperti itu. Jadi ada berkat di balik setiap kejadian. Iya, amanat untuk kita dalam bentuk sharing firman Tuhan
saya bagikan di bawah tema Freedom in Christ. Freedom in Christ yang saya ambil dari satu ayat Alkitab, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang hamba dosa, bagaimana manusia menjadi hamba dosa, walaupun bangsa Israel pada saat itu tidak menganggap mereka diperhamba, karena mereka adalah keturunan Abraham, tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu adalah hamba dosa, baru kemudian muncul ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya dari dosa itu ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kita lihat, ya, berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus, kita dapat menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, kita lihat, ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil dan maha benar. Tidak ada satu titik dosa dalam dirinya, dan dalam keadilan dan kebenarannya, Dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, itu dalam keadaan adil dan benar juga. Karena diciptakan menurut gambar dan rupanya yang adalah maha adil, maha benar. Sehingga manusia pertama diciptakan tanpa dosa. Akibatnya dapat bersekutu dengan Allah. Tetapi kita tahu bersama bagaimana mereka tergoda melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa melanggar keadilan dan kebenaran Allah. Mereka berdosa. Akibatnya karena berhadapan dengan Allah yang maha adil dan maha benar, maka mereka terpisah dari Allah yang maha adil dan maha benar. Sehingga mereka berada di bawah hukum dosa dan hukuman dosa. Inilah keberadaan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Mereka menjadi berstatus berdosa, akibatnya terpisah dari Allah. Akibat terpisah dari Allah, mereka berada di bawah satu hukum, yakni hukum dosa. Ya, mereka mau keluar dari situ, tapi tidak bisa sama sekali, karena hukum dosa ini mengikat. Seperti kita yang tidak bisa keluar dari planet bumi ini, karena kita terikat dengan hukum gravitasi. Sehingga walaupun kita berusaha melompat keluar dari bumi ini, kita tetap kembali ke bumi ini karena kita terikat dengan hukum gravitasi. Itulah keberadaan kita, ya, di dalam Adam. Kita berstatus berdosa, kita berada di bawah hukum dosa yang mengikat, yang kita tidak bisa keluar dari dalamnya. Tetapi juga kita sekaligus berada di bawah hukuman dosa. Dan kita tahu bersama, hukuman dosa adalah maut. Siapa yang mampu menyelesaikan hukuman dosanya? Tidak ada. Inilah keadaan manusia terbelenggu, terjajah, terikat oleh dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa. Tetapi kita bersyukur, Allah yang maha adil, ya, yang menghukum dosa adalah Allah
yang maha kasih. Dikatakan Allah maha adil, maha benar, tapi sekaligus maha kasih. Dalam kasihnya, Dia mengaruniakan Yesus Kristus yang tanpa dosa, yang memenuhi tuntutan keadilan Allah, menggantikan saudara dan saya, di mana Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya, sehingga di dalam Yesus kembali manusia dapat bersekutu dengan Allah, karena hanya Yesus yang memenuhi tuntutan keadilan dan kebenaran Allah. Kita bersyukur untuk Tuhan Yesus yang diberikan bagi kita, dan di dalam Yesus kita mengalami kemerdekaan dari dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa melalui beberapa proses. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dipilih Allah di dalam Adam, ya, itu yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dilahirkan baru oleh Roh Kudus, ya, mengalami kelahiran dari atas. Akibat kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita mampu bertobat dan percaya Yesus yang dikaruniakan Allah untuk menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Kita bersyukur untuk itu. Pada waktu kita bertobat dan percaya pada Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dipersatukan. Masuk ke dalam Yesus. Dari dalam Adam, pindah ke dalam Yesus. Sehingga setiap orang pilihan Allah sekarang berada dalam Yesus. Pada waktu mereka berada dalam Yesus, maka di dalam Yesus mereka dimerdekakan dari dosa, dari hukum dosa, dan hukuman dosa yang ada dalam Adam. Tapi ingat, menjadi hamba Kristus dan hamba kebenaran. Inilah pembenaran dan pengudusan di dalam Yesus. Di dalam Yesus, kita punya status bebas dari dosa, bebas dari hukum dosa, bebas dari hukuman dosa. Karena Yesus sudah menyelesaikan itu secara status. Kalau mahasiswa di kelas saya seringkali tahu saya menggunakan istilah secara objektif. Di hadapan Allah kita itu bebas dari dosa, dari hukum dosa, dan hukuman dosa. Tetapi secara subjektif, dalam hidup sehari-hari, kita berproses mengalami pembebasan dari hukum dosa, secara khusus hukum dosa. Ya, sehingga kita makin hari makin hidup kudus, makin hidup seperti Kristus. Saudara-saudara, ini prinsip kemerdekaan. Kita dimerdekakan, Indonesia dimerdekakan dari penjajahan Belanda, sempat juga dari penjajahan Jepang, tetapi masuk dalam negara Republik Indonesia. Di dalam negara Republik Indonesia, kita tetap mengalami penjajahan dengan hukum-hukum Indonesia. Kita terikat dengan hukum-hukum negara kita. Sama seperti kita dimerdekakan dari Adam, dari dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa, masuk dalam Yesus, mengalami kemerdekaan, tetapi dalam Yesus, kita seharusnya, atau kita terikat dengan hukum kebenaran, hukum Kristus. Kita berada di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus, kita secara pasti akan dimuliakan. Inilah kemerdekaan dalam Kristus. Dan marilah kita di tengah-tengah situasi memperingati hari kemerdekaan
Republik kita tercinta ini. Kita sungguh-sungguh juga merenungkan bagaimana kita telah dimerdekakan dengan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang merdeka melalui memancarkan garam dan terang Allah, garam dan terang kebenaran itu. Sehingga melalui kita, secara khusus di tengah situasi bangsa dan negara seperti sekarang ini, di tengah situasi pandemi COVID-19, kita tetap dapat bersinar, menjadi garam dan terang sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berkata merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Tuhan memberkati. Merdeka. Shalom. Siap! Gerak! Berdoa dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang berulang tahun kemerdekaan ke-76 hari ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus. Kasihanilah bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan tolong bangsa dan negara kami agar boleh keluar dari situasi yang berat, baik secara politis, tetapi juga dengan pandemi COVID-19 ini. Jaga bangsa dan negara kami dari radikalisme yang menghancurkan. Biarlah bangsa kami belajar dari apa yang terjadi di Afghanistan. Radikalisme Taliban menguasai Afghanistan. Tuhan kasihani bangsa kami. Jagalah bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden kami ya Bapak, Insinyur Joko Widodo. Bapak, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan hikmat bijaksana kepada Presiden kami, sehingga mampu memimpin bangsa dan negara kami, menjaga stabilitas politik ekonomi di tengah-tengah situasi pandemik ini, dan membawa bangsa kami keluar dari segala tekanan yang ada, dan membawa kami untuk makin mengalami, menikmati kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah juga Engkau memberkati perenungan kami di tengah kami memperingati kemerdekaan bangsa kami. Kami mengingat kemerdekaan yang sejati yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus bagi kami. Dan biarlah kami introspeksi diri kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan itu? Kalau belum, biarlah Tuhan menganugerahkan. Kalau sudah, biarlah Tuhan memproses kami. Makin hari, makin hidup memancarkan kemerdekaan sebagai garam dan terang dunia. Berkati Sekolah Tinggi Teologi Basom dengan segala pergumulannya. Berkati semua mahasiswa dengan semua pergumulan mereka. Biarlah sukacita kemerdekaan Indonesia, tetapi terutama sukacita kemerdekaan dalam Yesus, menjadi sukacita kekal kami yang mewarnai kami di dalam menghadapi pergumulan ini. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor. Upacara telah selesai. Laporan selesai.
Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Selama hanya masih di Kalungara.